Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Nggih. Halo? Halo. Iya, sampean cerita, sampean mau bagaimana, mau seperti apa? Tak dengerin. Oh, gini Bang. Ini aku kan mau minta solusinya sampean. Gimana? Suamiku kan ini mau bekerja ke Taiwan. Hmm. Nah, prosesnya itu udah ada 5 bulan, tapi belum ada keputusan. Nah, kan awalnya masuk kan mau ditawarin job tambak. Nah, setelah sudah berapa bulan, malah ditawarin lain lagi, katanya perkebunan sama pertanian. Sedangkan prosesnya tuh udah 5 bulan, nggak ada kepastian gitu loh Bang. Terus ini kan dijanjiin katanya ini bulan 11 ini pasti berangkat. Tapi sementara bulan 9 ini belum gimana-gimana, tapi dia udah mutusin bulan 11 berangkat gitu Bang. Menurut Abang gimana? Duh. Kalau saya sampean tanya sama saya, proses itu kan yang jalani sampean satu, ya. Yang kedua, Ya, perjanjian segala sesuatunya kan juga sampean, ya kan? Ketika sampean ya. bertanya kepada saya, nah selama 5 bulan itu dia ada nerima pelatihan enggak? Terus ada datang ke PT enggak? Terus tinggal di PT enggak? Terus ada uang makannya apa semuanya? Belajarnya ada enggak? Terus ada ujian kompetensinya enggak? Terus dibikinin paspor apa enggak? Itu semuanya kan harus saya tanya secara komplit dulu. Nggak bisa Oh, okay. kalau sudah 5 bulan terus nggak ngapa-ngapain, terus bulan 11 dijanjiin mau berangkat, kan jawaban saya kan masih, saya nggak bisa memberikan pendapat sebelum sampai benar-benar komplit menjelaskan di 5 bulan itu ngapain saja gitu loh. Oh, okay, okay. Iya, karena jawaban itu semuanya ada di PT. Kalau saya jawab, nanti kan saya dianggap sok tahu. Karena benar-benar cerita sampean tipis sekali kepada saya. Ceritanya sedikit sekali sehingga ketika saya menyimpulkan sesuatu, ya kalau kesimpulannya itu benar, kalau kesimpulannya menggiring opini akhirnya membuat sampean jadi membenci terhadap PT tersebut, kan ini ya juga bahaya kan, seperti itu. Benar nggak? Iya, betul. Makanya kan 5 bulan itu dia sudah mendapatkan apa saja gitu loh yang diberikan sama si PT tadi gitu loh. Iya Bang, itu kan awalnya kan ditawarin job tambah, tapi sudah BST sudah, paspor sudah, ya medical ya sudah. Terus setelah tambah ini gak ada kabar, katanya tambahnya udah tutup gitu loh katanya, karena udah nerima orang 7 kalau nggak salah. Terus uh, bulan 8 kemarin, bulan Agustus, bilang gini orang PT, ini ada job pertanian sama peternakan, bilang gitu. Terus bilangnya lagi, maunya apa, bilang gitu, maunya peternakan apa pertanian. Oke, Jadi suami aku sebentar. tuh, Sebentar. Mohon maaf saya potong. Ini ya, artinya sampean tidak ketemu PT-nya. PT-nya udah tahu bang, Tempatnya ada, ada, pelatihannya ada. ada. Berarti semuanya lengkap ada ya. Berarti kalau ada Nggih, sesuatu sampean bisa nyari dia di sana kan? nggih, Oke. Jawabannya gini, Mbak. Kalau sampean bertanya ke saya, ya, sekali lagi, yang bisa menjawab pertanyaan sampean itu kan pastinya orang PT, ya didatengin di PT, meminta nggih. penjelasan, ya kan? Udah bang, Jawabannya apa? bilangnya gini, dia tuh bulan 11 pasti berangkat. Terus suami aku bilang gini, masa berangkat nanti kasih harapan palsu lagi. Kemarin katanya tambah butuh banyak, tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Sekarang bilangnya pertanian sama peternakan butuh banyak banyak juga. Tapi nanti
kasih harapan palsu, bilang gitu sama aku. Oke. Enggak bakalan gitu. Oke, gini. Saya gini loh. Kalau sampean menganggap dia harapan palsu lah, kenapa ngapain kemarin sampean ke sana gitu loh. Sampean tertariknya dengan PT itu karena apa kan? Intinya kan Ya, seperti itu awalnya aja toh. Terus yang kedua sih awalnya sebentar. ya Biar Bang. tidak panjang, yang kita bahas fokus. Sampean sudah memberikan uang belum sama mereka sampai berapa? Atau nanti mau potongan gaji? Udah Bang, dia minta DP Berapa? 10. Nah, tapi sudah pasporan, sudah uji, udah medikal, udah semuanya kan. Nah, nanti Iya. gini, kalau saya ya, sampean tunggu di bulan 11. Kalau di bulan Iya. 11 sampean tidak diberangkatkan, cari bukti dari sekarang. Percakapan sampean dengan PT, terus kemudian chatnya sama PT, itu sampean simpen semuanya. Terus giliran nanti tanggal 11 bleset lagi, sampean laporkan ke polisi. Iya Bang, udah saya save semua. Nah, jadi sampean tunggu dulu sampai bulan 11. Karena nanti ini akan Iya. menjadi kasus dalam artian begini. Sampean sudah dibikinin paspor, sampean sudah di medikal dan semuanya. Proses itu kan udah jalan. Jadi uang di 10 Iya. juta mungkin sudah dipakai untuk beberapa proses itu. Tapi karena one prestasi itu artinya kayak pengingkaran janji. Nah, ketika nanti bulan 11 yang dijanjikan ternyata masih meleset pengingkaran janji itu, ya sampean langsung berarti sampean mau ditipu gitu, laporkan ke penipuan bahwa PT dan perusahaan ini tuh tidak memenuhi janjinya gitu loh. Jadi janji-janjinya yang sudah batal 1 kali, yang sudah batal 2 kali itu sampean harus bisa membuktikan. Harus ada juga saksi kalau misalnya yang melaporkan suami sampean yang jadi saksinya sampean, terus buktinya ada, chat teleponnya atau semuanya. Jadi gini, kalau pendapat saya nggak usah sampean perpanjang karena yang pertama yang milih PT adalah sampean sendiri. Saya tidak ada diajak pertimbangan untuk masuk ke PT, oke? Jadi saya nggak tahu sama sekali PT-nya. Tapi dari kasus sampean saya ngelihat ya, kalau di bulan 11 nanti tidak diberangkatkan lagi, tidak sesuai apa yang dia janjikan, silakan diperkarakan. Dilaporkan ke polisi. Terus bagaimana nanti tindak lanjutnya? Kan seperti itu. Itu akhirnya sudah berproses. Makanya lebih berhati-hati dalam memilih PT. Ya, seperti itu. Nah, sekarang apalagi yang ingin sampean coba tanyakan? Iya, itu saja sih Bang. Karena janji-janji saja gitu mulai bulan 3. Ya makanya kan ya, kalau dia janji-janji saja kan makanya sampean punya alat bukti untuk janji-janji tersebut dan ada saksinya. Jadi pas teleponan sampean rekam atau sama sampean atau bagaimana, atau pas pertemuan sama mereka di kantornya ya bagaimana. Terus pembayaran yang 10 juta juga sampean sudah simpan semuanya, resitnya, buktinya sampean kirim duit atau transfer. Jadi semuanya harus serba komplit supaya nanti ketika maju ke perkara sampean aman. Jadi sekali lagi ya Mbak, kalau udah ranahnya seperti ini, saya sekali lagi tidak bisa dapat cerita detail dari sampean. Ini ibaratnya kan satu pihak di sampean tok. Di pihak PT kan saya nggak mendengar, tapi saya simpulkan dari ceritanya sampean ditunggu untuk janji yang kedua. Tapi kalau sampean sudah nggak sabar di janji yang kedua, janji pertama pun sudah sampean bisa laporkan ke polisi. Itu terserah sama sampean. Sekali lagi, yang penting alat bukti dan saksinya ada dan cukup gitu loh. Supaya ketika sampean berkasus nanti bisa nggak kalah gitu loh, karena ada bukti, ada saksi. Karena banyak sekali sekarang PT-PT dan semuanya kita nggak ngerti keberadaannya sebagaimana, apakah dia juga terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan. Makanya sebelum memilih PT, namanya apa, dicek di Kemenaker atau sampai datang ke Disnaker. Apakah PT ini, sekali lagi, apakah PT ini terdaftar secara resmi. Nah, kayak gitu, apalagi sudah mau naruh uang sampai angka segitu. Nah, itu Mbak, jadinya dalam memilih PT itu benar-benar berhati-hati karena sampai lapornya kan sudah terjadi dan bulan 4 dan bulan 5 yang lalu, bulan 2, sedangkan sekarang sudah bulan 9 gitu loh. Aku juga nggak ngerti kalau sampean baru dengar konten saya hari ini atau kemarin, tapi saran saya seperti itu. Terserah sampean mau ditunggu boleh, kalau nggak ditunggu ya laporkan ke polisi, sampean tinggal mau pilih yang mana. Jadi seperti itu Mbak E.
Ada. Ya nunggu bulan 11 ini apa beneran ada apa job peternakan atau pertanian. Memang kalau di Taiwan memang ada tak Bang? Ya sekali lagi Mbak, saya sebenarnya YouTuber tapi spesialis ke Hong Kong. Tapi kalau sampean bertanyanya ke saya Taiwan ya, sekali lagi saya juga meraba-raba. Tapi kalau ke Taiwan itu banyak pabrik ya kan, banyak pabrik. Terus kalau mungkin itu ada pertanian, ada tambak atau apapun ya bisa jadi juga ada. Tapi sekali lagi saya tidak experience untuk di Taiwan. Tapi kalau melihat karena Taiwan cowok cewek itu kadang-kadang ada dan bisa, ya biasanya pabrik. Jadi menurut saya sih ya ada-ada saja. Kalau dibilang nggak ada ya bukan. Yang menurut saya sih ada. Pekerjaan di Taiwan macam-macam soalnya sebenarnya. Kalau di Hong Kong cowok lah ini baru. Kalau sampean tanya aku paham. Tapi kalau sampean tanyanya ke Taiwan, jawaban saya ya bisa ada juga bisa tidak. Tapi kan itu tidak penting, Mbak. Yang terpenting adalah PT ini benar. PT ini nggak kaleng-kaleng. Itu yang harus sampean harus benar-benar detail cari informasi. Jadi kalau dari saya bukan berarti oh tidak ada. Nah, baru sampean ngelabak PT kamu itu bohong ya, katanya YouTuber itu nggak ada lah, kan ya aku salah juga. Bisa dipahami nggak? Saya nggak mau sampean itu membenci PT, tapi yang saya mau adalah sampean memahami apakah proses ini beneran ataukah hanya di sampean yang tertipu. Nah, saya ingin menjelaskannya di sisi itu saja. Dan ketika tertipu apa yang harus dilakukan? Kan kayak gitu tuh. Karena sudah terjadi ya, Mbak. Ya kalau sudah terjadi kan antisipasinya adalah ya udah kita perkarakan pakai polisi, kan seperti itu ceritanya. Iya Bang. Wes, kira-kira ada lagi yang mau sampean tanyakan yang kira-kira belum jelas dari apa yang kita bicarakan hari ini? Udah jelas Bang. Udah cukup ya. Jadi sekali lagi boleh silahkan ditunggu sambil menyiapkan bukti-bukti semuanya. Iya Bang. Ya. Tapi semoga aja Bang. Pokoknya tetap hati-hati, tetap semangat dan waspada. Karena kalau uang sudah keluar dari tangan untuk kembali lagi itu agak ruwet, agak repot. Siap? Iya. Itu Bang. Oke Mbak sudah cukup? Iya Bang, terima kasih ya Bang. Sehat selalu Mbak Yo, matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya. Lah aku kalau ditanya sama PT loh ya. Lah saiki sing milih PT itu loh, yang milih PT kalian sendiri ya kan. Yang datang ke PT ya kalian sendiri. Yang setor uang ya kalian sendiri. Makanya kalau saran saya, kalau sudah terjadi kayak gini, ya kumpulkan bukti-bukti dan semuanya. Kalau kita tidak terima, artinya kan kalau dalam bahasa hukum itu one prestasi. Jadi pengingkaran terhadap janji. Ya kan? Pengingkaran terhadap janji ya bisa masuk pasalnya penipuan. Jadi ditipu, iming-iming job pekerjaan. Makanya untuk memilih PT sekali lagi buat teman-teman semuanya yang terpercaya. Nah bagaimana bisa terpercaya? Lah ini banyak cara sebenarnya. Bisa mulai di googling, terus ditanyakan di Disnakertran, terus siapa aja yang proses di situ. Karena banyak juga LPK ini sekali lagi ya, kemarin saya sebelum bikin konten, pengacara saya datang ke LPK dan ternyata orangnya yang sudah setor duit itu hampir 150 juta dan ada 5 orang ditawani pekerjaan ke Korea guys. Dan ternyata dia juga sudah menyiapkan pengacara. Lo bayangkan. Berarti dia itu juga sudah siap ketika mau diadu. Karena kalau uang sudah diterima, maka kalau hukumnya pidana itu cuma penjara. Kalau perdata baru disita aset. Nah dia itu juga sekali lagi ya berhati-hati ya kan. Mereka juga mempersiapkan. Jadi untuk mengambil dananya teman-teman itulah. Ini yang harus sebenarnya kontrol adalah Kemenaker. Ini benar-benar fungsi Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja yang memberikan izin kepada LPK. Harus di cross check ulang. Saya nggak ngerti lah kalau urusan pemerintah kayak gitu. Cuman saya sampaikan kepada teman-teman, berhati-hati dalam berproses. Dimanapun apapun kalau proses sebaiknya hindari kalau pembayaran ada di depan. Kalau di Hong Kong semuanya potong gaji. Potong gaji pun juga ada standarnya. Kalau di Jepang, kalau di Korea itu
pasti dimintanya duitnya besar. Makanya saya saya masih punya cita-cita bagaimana untuk shortcut jalan pintas yang bayarnya sama banyaknya. Ya kan, seperti itu, ya kan? Bayarnya sama-sama 50 juta, 60 juta, kalau kalian sudah berangkat di sana kan aman. Ini ada caranya, ada sistemnya. Oke, tunggu informasi yang A1. Sekali lagi saya belum bisa menyampaikan informasi secara detail dan akurat ketika tidak langsung pada narasumbernya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.